Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan business plan yang bernama Bloom Project. Proyek ini melibatkan 6 anggota yang terdiri dari saya sebagai Chief Division, Fajar Ismail Usman sebagai Chief Executive, Maheswara Isnawan sebagai Sekretari, Fahmi Zainuddin sebagai Marketing, Askar Ryan Amar sebagai Kreatif, dan yang terakhir adalah Bardan Ramadhanu sebagai Production. Lalu selanjutnya adalah background dari pembuatan Bloom Project 2.0. Bloom Project 2.0 ini dibuat karena pandemi COVID-19 yang semakin marak, sehingga memaksa orang-orang mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk bekerja, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Maka orang yang melakukan aktivitas di luar rumah ini perlu barang yang permudah aktivitas atau yang dapat mempercepat sesuatu mendesak, merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ide bisnis ini tercipta. Selanjutnya adalah awal mula penamaan Bloom Project. Bloom Project terinspirasi dari kata bloom. Bloom merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yang dalam bahasa Indonesia itu artinya mekar, dan project yang artinya proyek. Maka arti dari penamaan project ini adalah proyek yang akan terus berkembang seiring dengan kebutuhan pasar dan juga zaman. Selanjutnya yaitu adalah market segmentation. Di sini market segmentation kami yaitu yang pertama menargetkan seluruh pembeli dari seluruh Indonesia. Lalu secara spesifik kami menargetkan seluruh kalangan baik itu perempuan maupun pria dan serta segala umur baik itu remaja maupun dewasa. Lalu secara spesifik lagi kami menargetkan kepada orang-orang yang berkebutuhan kerja seperti di depan komputer atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan meja ataupun komputer. Dan yang terakhir kami menargetkan pasar kepada pekerja WFH atau WFO yang menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu market strategi. Yang pertama market strategi yang kami lakukan yaitu dengan strategi harga. Dalam metode tersebut kami menentukan harga produk dengan melihat dan menentukan seberapa banyak target barang yang akan dibuat, lalu kemudian mencari harga material yang terjangkau, dan selanjutnya strategi promosi. Dengan metode ini kami melakukan dengan pembuatan akun sosial media seperti akun Instagram, TikTok, ataupun sosial media lainnya, lalu mengadakan pameran dan event, serta memberikan diskon di hari-hari besar tertentu seperti hari besar keagamaan maupun hari besar-besar lainnya. Dan yang terakhir yaitu strategi positioning. Dalam metode ini, kami menempatkan posisi produk sesuai dengan jenis produk yang sama, serta mengurutkan berdasarkan warna produk yang berbeda. Selanjutnya yaitu value proposition. Dengan banyaknya pekerja kantoran atau pekerja WFH, maka diperlukanlah area workstation yang mendukung. Salah satunya adalah penggunaan meja. Desain meja umumnya dibuat dan ditambahkan aksesoris pendukung supaya meningkatkan kenyamanan serta produktivitas pengguna. Sehingga kami membuat 5 produk yang akan dijual kepada konsumen. Yang pertama yaitu storage document. Kedua, 4 kotoran penghapus. Ketiga, manajemen kabel. Keempat, lampu kerja. Dan terakhir adalah cup holder. Selanjutnya yaitu key research. Pertama yaitu plastik ABS yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kabel manajemen, cup holder, dan juga lampu kerja. Kedua, kayu multiplex sebagai bahan dasar pembuatan tempat pembuangan penghapus dan folder storage. Ketiga, karet sebagai pendia antara meja dan aksesorisnya seperti cup holder, kabel manajemen, dan lain-lain. Keempat, magnet sebagai media penyambung aksesoris tempat kotoran penghapus dengan meja. Kelima, baut sebagai penyambung aksesoris kabel manajemen, cup holder, dan lain-lain. Keenam, support angel sebagai penopang aksesoris meja, kabel manajemen, cup holder, ataupun folder storage. Ketujuh, yaitu kabel, switch, dan colokan sebagai bahan dasar dari dash lamp. Terakhir, yaitu material finishing berupa HPL sebagai pelapis folder storage serta pembuangan kotoran penghapus. Aktivitas dalam membuat produk kami adalah diawali dengan proses desain produk, lalu setelah final design akan dikirim ke rekanan untuk melakukan penggabungan dan proses finishing. Setelah produk terbentuk akan dilakukan proses quality control untuk memastikan produk yang kami buat itu berkualitas. Lalu produk ini dipacking dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Selanjutnya, yaitu rekan yang bekerja sama dengan kami, ada pekerja dengan pembagian tugas sebagai pengrajin kayu, perakitan produk, finishing produk, dan pengelolaan produk. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan supplier untuk bahan material mulai dari konduktor, HPL, dan kayu. Dan terakhir adalah rekanan yang memiliki peranan dalam mencetak plastik jenis ABS. Selanjutnya
adalah produk yang kami buat, yaitu yang pertama adalah box cable management untuk gadget, yang kedua tempat khusus untuk pembuangan hasil limbah dari penghapus karet, yang ketiga ada desk lamp untuk menerangi meja dan menunjang pengguna dalam beraktivitas, yang keempat ada cup holder adjustable, dan yang terakhir adalah folder storage untuk menyimpan berkas ataupun alat tulis lainnya. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari bisnis plan kami mengenai produk yang kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.